datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk memaparkan presentasi seminar pendidikan PPG Prajabatan Gelombang 1 2024 pada kesempatan ini. Sebelumnya, izinkan saya, Bapak Ibu Penguji, untuk memperkenalkan diri saya.
Saya Mutiara Zulfa Syifa dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas PGSD 3 dengan NIM 23235-243 akan mempresentasikan seminar saya yang dipimpin langsung oleh beliau, Ibu Paramita Purbosari, MPD. Berikut merupakan garis besar isi dari pemaparan saya pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, visi dan misi pribadi, meliputi visi pribadi untuk pendidikan Indonesia, visi dan misi sebagai calon guru, dan apa saja langkah yang saya akan tempuh untuk mewujudkan mimpi tersebut. Yang kedua yaitu hasil refleksi mata kuliah PPG Prajabatan Gelombang 1 2024. Kemudian dilanjutkan dengan desain pembelajaran dan desain inovasi. Terakhir, hasil refleksi pengalaman belajar sebagai mahasiswa PPG Prajabatan. Bagian pertama dari visi pribadi yaitu visi pribadi untuk pendidikan Indonesia. Yang pertama, pendidikan yang inklusif dan merata. Setiap anak, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, dan geografisnya, harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Ini berarti menghapus kesenjangan pendidikan di wilayah-wilayah terpencil dan menyediakan sumber daya yang memadai bagi semua siswa. Kemudian, ada pengembangan karakter dan keterampilan hidup. Tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter yang relevan dengan kehidupan nyata, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan kolaborasi. Yang ketiga, ada pembelajaran berbasis teknologi dan inovasi mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan abad ke-21. Dan yang keempat yaitu pendidikan yang mengintegrasikan culturally responsive teaching, di mana seorang pendidik harus menghargai keberagaman budaya Indonesia dan mengintegrasikannya dalam pembelajaran sehingga siswa merasa lebih terhubung dengan materi yang dipelajari dan menghormati kekayaan budaya bangsa. Yang kelima yaitu pengembangan guru yang profesional dan berkelanjutan. Dengan mendukung pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan guru agar mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu terdapat visi saya sebagai calon guru. Visi pribadi saya terfokus pada tujuan dan harapan yang ingin saya capai dalam mendidik siswa. Beberapa visi yang saya ajukan sebagai calon guru adalah: pertama, menjadi guru yang menginspirasi dan berpengaruh. Saya ingin menjadi guru yang tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menginspirasi siswa untuk menggali potensi terbaik mereka, serta membentuk kepercayaan diri, integritas, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu membentuk generasi yang berpikir kritis dan kreatif. Saya memfokuskan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif pada siswa agar mereka dapat menghadapi tantangan kehidupan secara mandiri dan inovatif. Kemudian, menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Visi saya adalah menciptakan lingkungan belajar yang memprioritaskan kebutuhan minat dan potensi siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan, interaktif, dan bermakna bagi setiap individu. Yang keempat, ada mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga berkomitmen untuk menanamkan nilai-nilai moral dan karakter baik seperti kejujuran, disiplin, kerjasama, dan rasa hormat melalui pendekatan yang holistik. Yang kelima, menjadi pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Sebagai seorang guru, sebagai seorang calon guru tentunya, saya melihat diri saya sebagai pembelajar yang harus terus berkembang, selalu meningkatkan kompetensi melalui inovasi pendidikan, teknologi, dan refleksi. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan pendidikan yang berkelanjutan dan inklusif. Saya juga ingin menciptakan pendidikan yang ramah bagi semua siswa tanpa diskriminasi,
serta membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Nah, lalu apa saja sih langkah yang akan saya tempuh untuk mewujudkan visi tersebut? Yang pertama yaitu mengembangkan kompetensi profesional secara berkelanjutan, di mana saya akan berkomitmen untuk terus belajar dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan workshop, serta membaca literatur pendidikan terbaru untuk meningkatkan metode pembelajaran saya. Yang kedua, menerapkan pendekatan pembelajaran yang inklusif dan berpusat pada siswa, di mana saya akan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa dengan mendengarkan kebutuhan mereka dan mengadaptasi gaya belajar dan juga gaya mengajar tentunya, agar sesuai dengan beragam gaya belajar siswa. Kemudian juga saya akan mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, mengajak mereka berpikir kritis, dan mengembangkan rasa percaya diri melalui diskusi, proyek kolaboratif, dan juga kegiatan interaktif. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi secara efektif di dalam kelas. Saya akan menggunakan teknologi sebagai alat pembelajaran yang memperkaya pengalaman siswa, seperti melalui penggunaan aplikasi pendidikan atau media visual yang menarik. Yang keempat, yaitu menanamkan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran, di mana saya akan mengintegrasikan nilai-nilai moral dan karakter dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik melalui contoh sehari-hari maupun melalui diskusi dan refleksi yang melibatkan siswa. Kemudian, saya akan berusaha menjadi teladan bagi siswa dalam hal sikap, kedisiplinan, dan tanggung jawab sehingga mereka dapat melihat pentingnya karakter dalam kehidupan mereka. Yang kelima, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata ataupun juga dengan konteks budaya. Saya akan menerapkan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa, kehidupan sehari-hari mereka, termasuk mengaitkan materi pembelajaran dengan budaya lokal dan lingkungan sekitar. Dan yang keenam yaitu membangun kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Kemudian juga saya akan melakukan refleksi diri secara berkala, di mana saya akan teratur melakukan refleksi terhadap metode pengajaran saya, mengevaluasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Saya juga akan terbuka terhadap umpan balik dari siswa, rekan guru, mentor, serta menggunakan masukan tersebut untuk terus berkembang sebagai seorang pendidik. Baik, memasuki pada bagian kedua, yaitu pengalaman belajar selama perkuliahan PPG. Jadi selama 2 semester perkuliahan di PPG Prajabatan, saya telah mempelajari 12 mata kuliah, yaitu Filosofi Pendidikan Indonesia, Pemahaman Peserta Didik dan Pengajarannya, Prinsip Pengajaran Asesmen 1, Pembelajaran Berdiferensiasi, Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia, Praktik Pengalaman Lapangan 1, kemudian juga ada Pembelajaran Sosial Emosional, Computational Thinking, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, Proyek Kepemimpinan, Praktik Pengalaman Lapangan 2, serta Seminar Pendidikan. Yang pertama yaitu ada Filosofi Pendidikan yang membahas tentang bagaimana prinsip menyelenggarakan pendidikan yang memerdekakan bagi peserta didik sesuai dengan kodratnya sebagaimana dalam perspektif Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang guru memiliki tugas untuk menjadi pamong dan fasilitator bagi peserta didik. Kemudian ada juga pemahaman peserta didik dan pengajarannya. Pada mata kuliah ini, kami belajar diantaranya tentang bagaimana mengenal peserta didik dan menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, serta bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Ada juga prinsip pengajaran asesmen 1. Dalam mata kuliah ini dipelajari tentang prinsip UBD, asesmen sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil. Kemudian ada juga pendekatan teaching at the right level dan juga pendekatan culturally responsive teaching. Selanjutnya ada pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi kita belajar mengenai 4 aspek diferensiasi, mulai dari konten, proses, produk, dan lingkungan. Juga ada perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Di sini kami belajar bagaimana peserta didik mempunyai latar belakang sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda, dan bagaimana memfasilitasi peserta didik dengan scaffolding di zone of proximal development mereka. Kemudian juga ada praktik pengalaman lapangan 1,
Di mata kuliah ini kami melakukan aktivitas dari mulai observasi, asistensi, dan praktik mengajar. Memasuki semester 2, kami mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional yang mengajarkan bagaimana guru menjadi sosok fasilitator yang diharapkan dapat mengupayakan kesejahteraan sosial emosional siswa. Kemudian ada computational thinking. Kami belajar mengenai fondasi dasar berpikir secara computational thinking. Di antaranya yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Kemudian ada prinsip pengajaran dan asesmen 2. Mata kuliah ini mempelajari tentang rancangan UBD, pendekatan TARL, dan juga pendekatan culturally responsive teaching. Ada juga proyek kepemimpinan yang mengajarkan kami bagaimana menjadi individu yang mampu memimpin dan berproses untuk mengembangkan keterampilan. Juga ada praktik pengalaman lapangan. Di mata kuliah ini kami kembali melakukan observasi, asistensi, dan juga siklus mengajar. Dan terakhir seminar pendidikan. Di antara mata kuliah PPG, ada satu mata kuliah yang paling bermakna bagi saya, yaitu mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen. Dalam mata kuliah ini, kami membahas yaitu yang pertama tentang prinsip rancangan UBD, prinsip understanding by design mengajarkan bahwa perencanaan pelajaran harus berfokus pada tujuan akhir terlebih dahulu, kemudian memilih alat penilaian yang tepat, dan terakhir merancang langkah-langkah pengajaran. UBD sering disebut sebagai backward design karena dimulai dari akhir tujuan dan bekerja mundur untuk mencapainya. Kemudian ada juga tentang pendekatan TARL yang mengajarkan sebuah strategi pembelajaran untuk menyesuaikan dengan berbagai tingkat pencapaian dalam satu kelas. Ini melibatkan diferensiasi dalam konten, proses, dan produk untuk memenuhi kebutuhan siswa, memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Terakhir yaitu tentang pendekatan CRT, yaitu pendekatan untuk mengajar berbasis budaya di lingkungan sekitar siswa. Baik, saya akan memaparkan mengenai di antara topik dari prinsip pengajaran dan asesmen tadi, kelompok kami memilih untuk mengembangkan pada topik ketiga, yaitu culturally responsive teaching, di mana pendekatan pembelajaran culturally responsive teaching atau juga dikenal dengan pengajaran responsif budaya adalah model pembelajaran teoritis dan praktik yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga membantu peserta didik untuk menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Kemudian, menurut Lesson Billing, terdapat 3 proposisi pendidikan tangga budaya, yakni yang pertama, peserta didik mencapai kesuksesan akademis, yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan dan memiliki kompetensi budaya, cultural competence, dan peserta didik membangun kesadaran kritis, critical consciousness, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam merombak tatanan sosial yang tidak adil, sehingga pendidikan responsif budaya juga merupakan pembelajaran konstruktivistik. Nah, pendekatan ini mengintegrasikan prinsip dan karakteristik peserta didik terutama latar belakang budaya dalam proses pembelajarannya, sehingga berbagai metode pembelajaran digunakan dalam pembelajaran. Menurut Kay 2000, culturally responsive teaching diintegrasikan melalui sejauh mana pengetahuan budaya yang dimiliki oleh peserta didik dan pengalaman peserta didik. Kriteria karakteristik pembelajaran menggunakan culturally responsive teaching menurut Ledson dan Billings, yaitu yang pertama, learning with the context of culture, pemahaman yang mendalam tentang budaya, kemudian student-centered instruction, berpusat pada peserta didik. Juga ada culturally mediated instruction, menimbulkan kesadaran budaya dengan konten pembelajaran, dan teacher as facilitator, guru memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Mengapa kami memilih culturally responsive teaching? Karena yang pertama, setiap siswa membawa nilai budaya unik yang harus dihargai, di mana pendidikan tidak hanya tentang mengajarkan materi akademis, tetapi juga tentang menghargai identitas budaya siswa dan menggunakan latar belakang tersebut sebagai sumber kekuatan dalam proses belajar. Kemudian, pembelajaran lebih efektif dan relevan
lebih efektif ketika relevan dengan kehidupan siswa, dengan mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman sehari-hari siswa, tradisi dan konteks budaya mereka, tentu akan lebih mudah bagi siswa untuk memahami dan termotivasi untuk belajar. Kemudian pembelajaran yang sensitif terhadap budaya meningkatkan keterlibatan siswa, sehingga saat siswa merasa bahwa budaya dan identitas mereka dihargai, mereka akan lebih terlibat secara emosional dan intelektual dalam pembelajaran. Nah, sebagai desain pembelajaran CRT yang juga saya pernah implementasikan pada peserta didik, ada modul ajar IPA fase C untuk kelas 5 yang saya rancang sebagai desain pembelajaran ini. Dalam modul ini terdapat dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, melalui observasi lingkungan sekitar, peserta didik dapat memahami pengertian ekosistem serta komponen biotik dan abiotik dengan tepat. Juga yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis data komponen biotik dan abiotik berdasarkan ciri-cirinya di ekosistem sekitar dengan tepat. Nah, di sini saya mengintegrasikan landscape wilayah sekitar yang berupa area persawahan, di mana mayoritas penduduk sekitar bercorak agraris dan bermata pencaharian sebagai petani. Juga terdapat area pemancingan dan sungai yang diobservasi oleh peserta didik, dan dalam prosesnya saya juga memberikan ekosistem waduk mulur tempat siswa biasa berrekreasi sebagai contoh penjelasan materi. Dalam pengimplementasiannya, saya menggunakan model problem-based learning, yaitu dengan sintak. Yang pertama, mengorientasikan peserta didik pada masalah. Di sini saya menampilkan gambar sawah dan juga komponen biotik dan abiotik di dalamnya untuk diamati peserta didik. Selanjutnya, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar dengan membagi mereka dalam kelompok-kelompok kecil untuk melakukan penyelidikan. Langkah ketiga yaitu membimbing penyelidikan kelompok, yaitu saya memberikan bimbingan kepada peserta didik selama mengisi LKPD dan juga observasi ekosistem sekitar. Langkah keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil, di mana peserta didik telah mengisi diagram FIRE untuk yang telah diberikan sebagai LKPD untuk dipresentasikan ke depan, di depan teman-teman mereka. Terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan kegiatan evaluasi mengenai hasil yang sudah dipresentasikan. Berikut merupakan video pembelajaran yang dapat diakses melalui YouTube. Ini merupakan video pembelajaran saya bersama dengan anak-anak kelas 5. Nah, setelah merasa banyak perubahan positif setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan culturally responsive teaching, saat itu saya telah melakukan refleksi juga bersama anak-anak, di mana mayoritas peserta didik ternyata sangat menyukai aktivitas yang saya berikan pada pembelajaran tersebut. Saya bersama rekan satu kelompok membuat satu agenda dengan produk desain berupa desain inovasi, berupa buku yang saat ini sedang dalam proses ISBN oleh penerbit, yang kami beri judul Assessment Diagnostik Formatif dan Sumatif dengan Pendekatan Culturally Responsive Teaching berdasarkan kebudayaan untuk kelas 4 SD, yaitu di mana sebelumnya saya merancang untuk pembelajaran Culturally Responsive Teaching dan juga assessment-nya untuk fase C, sekarang untuk fase B. Dalam desain inovasi ini, saya mengambil peran pada bagian untuk pelajaran matematika, fase B kelas 4 dengan topik diagram dan piktogram. Di dalamnya memuat materi yang saya kaitkan dengan mata pencaharian penduduk sekitar di Kelurahan Kenep, yaitu karyawan swasta, pabrik tekstil Sritek, karyawan usaha jamu, dan juga pengrajin batik, salah satunya yaitu Batik Ayu Kusuma, dan juga pembuat jenang. Berikut merupakan isi dari bagian buku kami yang berupa pertama asesmen diagnostik sebagai asesmen awal pembelajaran, asesmen formatif sebagai asesmen selama pembelajaran, dan juga asesmen sumatif di akhir pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran sebagaimana prinsip UBD dalam merancang pembelajaran. Soal-soal yang saya cantumkan merupakan soal HOTS dengan tujuan pembelajaran C4, C5, dan C6. Sebagai bagian akhir dari presentasi saya, adapun hasil refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG Prajabatan. Saya memiliki banyak pengalaman berharga dalam memproses pembelajaran setiap mata kuliah. Yaitu yang pertama, pengalaman yang bermakna ketika saya menggunakan platform belajar LMS,
untuk mengakses materi dan menyelesaikan tugas-tugas. Melalui pengalaman tersebut, saya memperoleh pengalaman baik secara teori maupun praktek mengenai setiap topik yang diajarkan pada mata kuliah PPG. Kemudian pengalaman baru selanjutnya adalah tentang paradigma baru bahwa jenjang sekolah dasar yang memastikan bahwa praktek pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan memperkenalkan kearifan lokal sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara dengan cara mengaitkan budaya lokal atau kegiatan lokal setempat dengan materi pembelajaran. Setelah mengikuti refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya yang pertama memberikan pembaharuan terhadap baik karakter maupun pemikiran dan pengetahuan sebagaimana asesmen yang dibuat untuk peserta didik juga bukan hanya terdiri dari pengetahuan tetapi juga keterampilan dan sikap. Kemudian juga saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya mengutamakan pendekatan yang lebih berpusat kepada siswa dengan memperhatikan perbedaan individu, baik itu modalitas belajar, profil belajar, konteks budaya, serta kebutuhan sosial emosional siswa. Kemudian perlunya juga pendidikan di Indonesia untuk lebih responsif terhadap keragaman siswa dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan kebutuhan minat dan kesiapan individu. Kemudian saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus yang pertama membangun kompetensi secara menyeluruh dan berkesinambungan, baik dari segi pedagogik, profesional, sosial maupun kepribadian. Kemudian sebagai teladan, saya juga harus menunjukkan integritas, disiplin, empati, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Membangun hubungan yang hangat dan positif dengan siswa, rekan kerja, serta masyarakat adalah bagian penting dari tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Selain itu, pengembangan diri harus menjadi bagian dari perjalanan saya sebagai seorang pendidik, yaitu dengan terus belajar melalui pendidikan formal, pelatihan, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan pengembangan profesional, sehingga saya bisa meningkatkan kemampuan saya. Sebagai rencana tindak lanjut, ada 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru. Yang pertama yaitu memahami karakteristik siswa, di mana saya akan fokus untuk mengenal siswa secara individu termasuk gaya belajar, minat, dan latar belakang mereka. Kemudian juga menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif, di mana saya akan memastikan bahwa setiap kelas menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung di mana siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Ada juga mengembangkan keterampilan pengajaran secara berkelanjutan, di mana saya akan terus belajar dan berinovasi dalam mengajar, menggunakan pendekatan teknologi baru dan juga strategi yang efektif. Rencana tindak lanjut kedua sebagai dari perspektif sebagai guru profesional, saya akan melakukan yang terbaik untuk bisa mendidik dan memfasilitasi proses belajar serta bertumbuh kembang siswa. Beberapa hal penting yang akan saya usahakan untuk mendukung perkembangan siswa dan kualitas pendidikan, seperti diantaranya yaitu mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya akan merancang pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif, mendorong mereka untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mengembangkan kreativitas. Saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu dengan kemampuan berbeda ataupun gaya belajar yang berbeda. Kemudian memperhatikan kesejahteraan emosional siswa, di mana saya akan memastikan lingkungan kelas yang aman dan inklusif, sehingga siswa merasa dihargai dan didukung dalam pengembangan sosial emosional. Dan terakhir yaitu terus belajar dan berinovasi. Sebagai guru profesional, saya akan berkomitmen untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan saya melalui pelatihan, refleksi, dan juga kolaborasi dengan sesama pendidik. Baik, alhamdulillah itu tadi pemaparan presentasi dari saya mengenai seminar pendidikan. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu penguji dan juga kesempatannya untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.